Rekaman akan segera dimulai. Udah, Bu. Udah direkam? Sudah? Sudah. Biar nanti tinggal di-cut. Dekat aja Tapi ya? ini kemana ya? Rekamnya Tapi ini apakah udah di muncul, Pak. iya, tandanya udah muncul, cuman belum pernah kita merekam. Itu nanti masuknya kemana? Ke Sama. online atau ke PC rekamannya? Udahlah, yang penting direkam aja dulu. Siap-siap. Mulai aja ya. Siap. Ya, selamat datang Bu Rita yang satu kelompok dengan saya. Eh, Mungkin pada sesi latihan coaching ini kita akan saling mulai berbagi terkait tentang latihan metode Tirta yang mungkin yang pertama kita tentukan tujuan sebagaimana telah dibahas pada sebelumnya terkait tujuan. Kita akan membahas tentang membahas permasalahan atau coaching terkait pemecahan masalah yang terjadi pada diri kita masing-masing ya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya di sesi coachnya biar saya yang pertama yang jadi coach, kemudian ibu yang jadi coach. Nanti di sesi berikutnya saya yang jadi coach, ibu yang jadi coach. Mungkin runtutannya kita mulai saja lah dengan alur tirta dengan data pertanyaan yang sudah ada ya. Mungkin untuk pertama kali ya kita mulai saja sesi coachingnya. Selamat datang Bu. Kita Selamat mulai dari datang, selamat Ibu. datang ya. Bapak. Selamat Selamat datang. datang Bu. Kedengaran tidak? Kedengaran. Ya. Selamat datang Bu Rita. Ya, selamat Bagaimana datang, kabarnya? Bapak. Alhamdulillah, baik, Bapak. Baik ya. Untuk sesi kali ini, untuk sesi coaching kali ini, coba apa rencana dari pertemuan coaching kali ini? Ingin membahas apa tujuannya? Ya, jadi tujuan pertemuan hari ini adalah menerapkan budaya positif yang 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, terkait Seperti tentang itu. menerapkan budaya positif ya, kita akan membahas hal tersebut. Eh, Mungkin terkait tentang itu, di ibu bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya sekarang mungkin belum terlihat ya Pak penerapan 5S itu. Jadi tujuannya itu saya akan menerapkannya di sana. Mhm. Nah, kalau diukur dari itu ya, eh, diukur dari skala 1 sampai 10 kira-kira ketercapaian penerapan budaya positif tersebut sudah di skala berapa? Pencapaiannya 1 sampai 10 saya pilih 8. Sudah bagus kalau 8 ya. Tinggal Untuk memperbaiki ya memperbaiki yang kurang. hal-hal yang bermasalah ya. Biasanya kan Ya, suka ada murid yang spesial gitu ya. iya Mungkin bisa seperti itu Bapak. diungkapkan Ibu terkait dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada di sana, Bagaimana bagaimana Bapak? kekuatan kekuatan Ya. kekuatan dari penerapan budaya positif tersebut apa saja bisa diungkapkan? Ya, jadi kekuatan dari budaya positif ini adalah lebih ke karakter Bapak, karakter seorang anak di mana seorang anak tersebut tidak hanya pintar dalam pelajaran saja, melainkan dari segi karakter budi pekertinya juga harus benar-benar balance, benar-benar diperhatikan juga, mulai dari eh, senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu tidak hanya ke rekan atau tidak hanya ke teman saja, melainkan ke guru dan warga sekolah. Seperti itu, Bapak.
Ya, mungkin terkait hal tersebut, di antara itu kan, sudah ini ya, disampaikan, definisi dari tujuan akhir dari penerapan budaya positif tersebut. Nah, sekarang kalau terkait identifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah Ibu dalam menerapkan hal tersebut, eee, terkait itu ada hal apa saja kekuatannya Ya, untuk mencapai kekuat tujuan tersebut gitu? iya, kekuatan di sini itu, saya mempunyai kekuatan peluang di mana tidak hanya saya saja yang berperan ya, Pak, melainkan dibantu oleh, guru agama, guru PAI, di mana, setiap hari Jumat itu dilaksanakan kultum, kultum juga termasuk ke dalam budi pekerti. Jadi kekuatannya itu, benar-benar sangat membantu saya untuk melakukan atau, untuk melakukan perubahan menerapkan, 5S tersebut. Iya, seperti itu ya, kalau terkait dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin kan suasana suasana siswa itu benar-benar nampak ya, eee, ha Ya, keha kesehariannya bagaimana gitu dalam budaya positif tersebut, terkait yang 5S tersebut. Mungkin, hambatan atau gangguan-gangguan yang terjadi ketika anak-anak tersebut dalam pembelajaran di dalam kelas, apa saja Bu mungkin ini, gangguan-gangguan atau oke, hambatan-hambatan dalam penerapan budaya 5S tersebut? iya, eee, di dalam pembelajaran itu terdapat ada hambatan-hambatan mungkin, setiap, pelaksanaan itu pasti ada hambatannya, Pak. Mhm, Contohnya itu ada seorang siswa di mana dia mau ke air, tiba-tiba langsung keluar saja, seperti itu, tanpa adanya, izin terlebih dahulu. Kemudian hambatnya itu mungkin, karena dia itu lupa lupa, ketika sudah diingatkan, besoknya lupa. Itu adalah hambatan, yang sering terjadi di, anak SD, seperti itu, Kak. Jadi harus diingatkan terus-menerus setiap iya, harinya. hambatannya itu suka lupa, Iya, memang anak SD ya, tapi anak SD itu kalau sudah terbina sangat baik sekali ya, ke depannya betul nanti di sekali. tingkatan SMP-nya sangat sangat mudah untuk membinanya Iya, biasanya. iya, betul sekali, Bapak, Dalam diadakannya penerapannya pembiasaan. sangat susah ya dalam penerapannya. Iya, Mungkin, karena itu kan, beberapa hambatan ya karena anak suka sering lupa mungkin kalau terkait dengan kesepakatan belajar atau budaya atau keyakinan kelas apakah sudah diterapkan? alhamdulillah sudah, Bapak, sudah diterapkan, sudah Mmm, ada di kesepakatan kelas kita. Alhamdulillah, mungkin itu ya, Pak, hambatan yang tadi itu mungkin, eee, benar-benar, apa ya, walaupun sudah ada kesepakatan kelas, ada aja siswa yang iya, belum melaksanakan pembiasaan 5S tersebut. iya, kira-kira solusinya, apa untuk hal tersebut? Untuk Solusi gangguan untuk hambatan tadi ya yang gangguan, iya. anak yang suka Solusi lupa terkait iya, keyakinan kelasnya, terkait kesepakatan kelasnya ya, salah satunya tadi ya penerapan 5S tersebut. Mungkin, kira-kira apa sih solusinya, Bu? Biasanya, solusinya kalau rencana Ibu ya, rencana Ibu untuk menanggulangi hal tersebut. iya, solusinya mungkin, saya akan menerapkan, eee, praktek, secara, konsisten, Pak. Jadi tidak hanya, kita, mengingatkan saja, dengan kata-kata, melainkan dipraktekkan secara langsung, secara konsisten, misalkan, dalam, meminta izin keluar kelas, ke air, misalkan ke belakang, itu harus dipraktekkan secara langsung oleh anaknya, supaya langsung mengerti dan paham apa yang harus dilakukannya, seperti itu. Ya. Kemudian itu untuk rencana aksi ya, eee, berait
titik inti permasalahannya sudah ketemu ya, dan solusinya diantaranya salah satunya dengan tadi ya, lebih ke terus dibudayakan ya. Iya. Kemudian kalau itu kan sudah ada rencananya, mungkin untuk prioritasnya tadi lebih kepada penerapannya secara langsung di kelas ya. Iya. Kemudian untuk strategi dalam menguatkan budaya yang lainnya gitu, terkait mungkin tadi kan ada 5 itu, ada sopan santun diantaranya ya. Kalau terkait Mhm. sopan santun apakah udah beres, Bu? Sudah tidak ada masalah di sopan Alhamdulillah. santunnya? Biasanya kan di SD kan, itu terkait sopan santun sangat sangat susah Iya. ya Iya, susah dari sekali. ucapan. Untuk Iya. sikap mungkin kalau untuk perempuan sudah baik, laki-laki sebagian sudah baik. Biasanya di ucapan itu paling susah. Gimana kalau Iya. kondisi itu, Bu? Mungkin eee, kalau gangguan sudah nampak ya, perkataan-perkataan mereka kurang terkontrol, kita juga susah dalam ngontrolnya. Kira-kira kalau solusinya dari Ibu sudah ada, Bu, terkait hal tersebut? Oh, ya Rencananya mungkin bagaimana? dari mulai dari perkataan, kemudian perilaku yang tidak baik, itu dulu saya pernah merasakan, Pak, apa ya, eee, seorang siswa itu benar-benar bukan tidak memiliki ya, jadi kurangnya sopan santun terhadap guru. Nah, solusinya itu, saya membuat, apa ya, renungan renungan di mana, eee, bukan dari saya melainkan, referensi dari YouTube ya, Pak. Referensi tersebut itu menceritakan, tentang renungan ayah dan ibu. Jadi Mhm, kan guru itu kan sebagai orang tua kedua iya, mereka ya, Pak, mhm, sebelum, menghormati guru, bagaimana cara menghormati kedua orang tua mereka dulu. Nah, saya, melakukan renungan, di mana renungan tersebut menceritakan tentang perjuangan seorang ayah, di mana mereka banting tulang untuk menghidupi mereka yang, anak-anaknya yang, sekarang sedang belajar. Kemudian ibu yang telah mengandung 9 bulan, itu mereka renungkan sampai kepada, bagaimana jika kalian masih seperti ini dan umur orang tua kalian sudah yang namanya umur kan tidak tahu ya, Pak. Itu direnungkan juga bagaimana kalau pulang sekolah mereka belum sempat meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, belum sempat, berlaku baik kepada kedua orang tuanya, belum sempat baiklah, mereka sudah tiada, itu bagaimana perasaannya. Nah, seperti itu. Dari renungan itu mereka jadi sadar, Pak, bagaimana cara menghormati, cara menghargai, sopan santun kepada orang tua itu bagaimana. Jadi, dari situ mereka jadi sadar, Pak. Alhamdulillah sudah mempraktekkan kemarin ya, Pak, bahwa mereka juga banyak mengakui kesalahannya, baik itu, kepada orang tuanya dan terutama kepada gurunya, seperti itu. Dan ending-nya mereka meminta maaf. kalau dilihat ya, tadi kan apa yang Ibu ungkapkan, kalau kita tarik benang merahnya jadi, Ibu lebih menitik beratkan kepada untuk solusinya berarti lebih menitik beratkan kepada menumbuhkan kesadaran yang tersebut dulu ya? Ya memang Kesadaran diri ya, dari kesadaran ya, dirinya sendiri, Pak. kesadaran dirinya memang, yang perlu ditumbuhkan dulu, boro-boro Sekali. boro-boro mengembangkan, tumbuh juga belum ya, Iya, mungkin itu. dari dirinya dulu sendiri Memang dulu. bagus ya untuk tadi contoh, renungan-renungan tersebut. Mungkin bisa juga, bisalah ditambah dengan kalau terus-terusan renungan kan, tidak mungkin ya, Bu. Nah, Iya, kalau setiap hari kita merenung, atau seminggu sekali merenung, bisa juga nanti bisa diferensiasi dengan video-video lah. Ada iya, biasanya, di YouTube ada video tentang si Udin tersebut yang tiba-tiba ditinggal mati orang tuanya ya, banyaklah iya, contoh-contoh, Pak. Rencana ke depan mau begitu, Pak. gitu ya. Nah,
bisa aja mungkin, jadi jangka waktunya lebih variatif ya, kita Iya, dia tidak mungkin bosan, Kak. Mhm. jadi ada diferensiasi juga dalam menumbuhkan kesadaran tersebut. Kira-kira mungkin ketika ingin sejatinya kita evaluasi ya, rencana kita, tentang terkait tujuan untuk tadi ya, untuk benar-benar menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira jangka waktunya Ibu akan mencoba untuk mengevaluasi kembalinya kira-kira berapa bulan? Supaya kita tes, oh indikator indikator keberhasilannya sudah tercapai atau belum. Jadi ada peningkatan tadi dari skala 6 ingin naik ke skala 10 lah, jangan Iya. 8. Kira-kira berapa jangka Pengennya waktunya? sih jangan lama-lama ya, Pak, tapi Mhm, berhubung yang namanya karakter itu tidak bisa ditebak ya, Pak. iya, Tidak sama dengan, kita mengevaluasi pembelajaran di mana siswa tersebut harus apa ya, menjawab soal langsung benar gitu ya, Pak. Kalau karakter spontan itu ya. tidak bisa iya, tidak bisa kontan. Karakter itu tidak bisa diperkirakan gitu Mmm, bagaimana pencapaiannya. Itu kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan harus ada jangka waktunya, itu mungkin, mmm, berapa ya, 1 bulan gitu. Insya Allah. Jadi setiap setiap minggunya itu benar kata Bapak tadi, misalkan minggu pertama itu renungan, minggu keduanya itu diselipin video-video yang benar-benar, berkarakter, yang minggu ketiganya, beda lagi, seperti itu. Nanti akan, mencapai tingkat, pertumbuhan atau kenaikan karakter yang benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada suaranya, Pak? ya, mungkin terkait itu ya, rencana, solusi permasalahan, rencana dan solusi sudah ada dan akan penerapan jangka waktunya sudah kita coba ya, kita coba petakan. Terakhir mungkin terkait tentang tanggung jawab sebagai komitmen atas keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah diterapkan, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Siapa saja yang akan terlibat dan apa apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya mungkin, komitmen untuk kedepannya itu, saya akan, melakukannya secara konsisten ya, Pak. Tidak hanya kalau misalkan di kelas saya sudah berhasil, saya akan, berlanjut kepada kelas-kelas yang lain, di mana, tidak hanya dengan saya aja, melainkan berkolaborasi dengan teman sejawat, bagaimana cara menumbuhkan karakter anak, eee, dengan cara, apa, karakter anak, misalkan cara Arahan. merubah anak menjadi sopan santun itu seperti apa, kita akan berkolaborasi dulu dengan teman sejawat, kemudian ketika teman sejawat itu sudah, terbuka pikirannya, kemudian sudah setuju apa ide yang saya katakan itu, nanti disebarluaskan cara-cara tersebut ke kelas yang lain supaya, budaya 5S tersebut tidak hanya di kelas saya saja, melainkan di warga sekolah, gitu. Karena akan berkelanjutan ke jenjang yang berikutnya, itu ke jenjang SMP, Ya gitu. sudah bagus ya mungkin, terkait tentang komitmen dan perencanaan sudah hampir tinggal aksi nyatanya. Mungkin, terakhir terkait tentang sesi coaching ini, bagaimana, coba bisa diungkapkan refleksi dari kegiatan coaching hari ini? Kegiatan refleksi kali ini mungkin, bagi diri saya, eee menjadi menyadarkan saya bahwa
kegiatan 5S itu benar-benar sangat penting untuk ditumbuhkan, untuk diri saya, dan untuk siswa-siswa yang ada di sekolah, seperti itu. Karena siswa yang benar-benar karakternya baik, maka akan berpengaruh kepada lingkungannya. Jadi, ketika lingkungan tidak baik, mereka sudah punya karakter yang baik, itu tidak akan berpengaruh kepada yang tidak baik, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa Ya, terwujud ya. itu. Terakhir mungkin untuk ini, sebagai ini, eee, ya untuk tadi kan sudah ada ya refleksi, tindak lanjutnya sudah terlihat lah, tinggal benar-benar dipraktekkan dan silahkan untuk mulai ya merealisasikannya mulai dari hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya setelah, kegiatan yang Ibu lakukan sudah sudah terlaksana dan sudah kita nanti refleksikan hasil dari kegiatan aksi nyata dari hasil dari sesi coaching hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita cukupkan. Terima kasih Ibu Baik. yang sudah mau berbagi dengan saya. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Rada tegang. Langsung saja Pak. Silahkanlah saya. Berarti rekamnya dari Bapak aja ya? Gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Langsung ya? Ya, gantian ya. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya Pak ya. Eh, pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk meng-coach Bapak. Ya, apakah ada permasalahan Bapak? Terkait permasalahan yang terjadi yang saya hadapi kali ini mungkin terkait tadi ya, penanaman budaya sekolah, dalam hal ini karena berhubungan dengan visi yang sudah diperbarui ya waktu kemarin-kemarin itu, di antaranya adalah tentang program pembiasaan di siswa yang pertama bertujuan ingin melatih hafalan siswa, yang kedua memang, tujuan tersebut bukan hanya, si siswa tersebut supaya hafal, tetapi, lebih untuk memberikan mencetak prinsip-prinsip anak bahwa segala hal yang dihadapi itu memang ketika dilaksanakan itu akan terasa mudah, seperti itu. Jadi lebih kepada penanaman karakternya juga, ditekankan dalam kegiatan hal tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, tetap saja ya, eee, untuk sebagian siswa hasilnya sangat baik, bahkan ada yang bisa sampai juara di tingkat kabupaten dan bisa, mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Itu cuman, dalam kenyataannya sebagian justru hampir 40%, hampir 40% itu siswa yang kurang mahir dalam membaca Quran dan dalam merasa kesulitan ketika menghafal, mereka justru ya boro-boro satu satu juz ya, kita kan ada target 1 tahun pelajaran itu 1 juz, boro-boro 1 juz, 1 surat juga kewalahan gitu, Nah ya Pak ya. seperti itu ya. Nah Baik. mungkin jadi, salah satunya itu ada minat dan jadi kesadaran dirinya itu memang belum benar-benar tersadarkan. Jadi ketika mengikuti program tersebut, kurang berjalan dan ini hampir, permasalahannya ini kok bisa hampir 40% gitu. Ya, Awal-awal kan ada program ini juga, cuman, kalau waktu itu kan kebetulan saya yang terjun mengajar, nah itu kan benar-benar bisa terrealisasi gitu, hanya sebagian anak saja, hanya 1, 2 orang, 3 orang lah paling banyak yang ya, telatnya. Nah, tapi iya. sekarang, dipegang oleh
sekolah yang lain ternyata hasilnya seperti itu. Jadi kan kita juga tidak boleh kan membanding antara kita dengan teman kita. Cuman permasalahannya, kita yang jadi penanggung jawab, nah Mmm, itu jadi masalah gitu. Tetapi oh iya, pelaksana orang masalahnya lain ya? gitu ya. Jadi Iya, saya yang oke, mengkoordinir kegiatan tersebut jadi agak pusing juga. Mungkin iya, permasalahannya di situ, permasalahannya. yang ingin saya Oke, konsultasikan gitu. dari permasalahan tadi kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk ini, ke depannya dari permasalahan Mungkin tersebut? untuk, rencana ke depannya ya, terkait permasalahan-permasalahan, solusinya mungkin, saya akan merubah dari kegiatan tersebut. Jadi, yang awalnya itu dikelompokkan berdasarkan kelas, nah sekarang ingin dirubah menjadi, ada pembimbing pembimbing khusus. Jadi dalam satu kelas itu kita pecah berdasarkan tadi, tingkat capaian dari hasil hafalannya gitu, yang kalau yang sudah baik, yang tadi yang 60% itu kan memang sudah baik. Nah itu nanti, pemegangnya itu pembimbingnya ada gitu, ditentukan gitu. Jadi dibagi grade gitu, kita bagi grade A, B, C. Nah untuk grade A mungkin yang memang hafalannya sudah baik, yang minatnya juga sudah baik, itu nanti di grade A, karena kita juga mengejar supaya, benar-benar memfasilitasi anak yang memang ingin lebih menguasai gitu. Nah untuk yang kedua, yang grade B, yang bisa tetapi hanya sesuai saja, sedang-sedang saja, nanti akan dikasih, pembimbing lagi. Jadi dalam satu kelas itu dipecah-pecah. Nah terakhir ya yang tadi yang kurang minatnya mungkin akan saya kasih pembimbing yang lebih senior mungkin ya, yang lebih lebih inilah, bukan senior dalam masalah usia, tetapi memang lebih telaten dalam Senior mengajar ya? gitu ya. Jadi lebih yang memang benar-benar memperhatikan kondisi siswa tersebut, dan itu tidak semua guru ada yang telaten seperti itu, karena terkait kesabaran juga ya. Iya, Kadang betul. kala kalau sudah tidak sabar, ya marah-marah, Iya, betul sekali tidak Bapak ya. bisa gitu. Iya, Nah mungkin rencana yang sangat ya baik. itu mungkin kalau dipikir-pikir itu mungkin salah satu kekurangannya mungkin di situ, di tingkat kesabaran pembimbingnya juga, Iya, seperti itu. baik. Kayak minat mereka itu, lebih lebih tertantang lah. Jadi bukan artian kita mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kepintaran, tetapi, untuk mempermudah dalam membimbing kesadaran mereka juga gitu, seperti itu. Baik sekali Bapak rencananya. Kemudian, kira-kira apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kan pasti ada peluang dan hambatan ya Pak Ya. dalam belajar. Kira-kira Ya, dari gangguan-gangguan tersebut, nah alhamdulillah kita kalau dilihat-lihat peluangnya pertama mungkin, terkait dari sumber daya manusianya ya yang membimbing tersebut, alhamdulillah, sebagian guru kita bahkan 90% gurunya memang lulusan pondok pesantren, jadi agak nyambung gitu ya ketika mereka, saya tugaskan untuk membimbing anak-anak, mereka siap, dalam keadaan aja siap untuk membimbing ya. Berbeda halnya dengan kalau basic gurunya itu kurang dalam masalah keagamaannya, itu kan repot juga gitu. betul. Alhamdulillah itu salah satu kekuatannya. Mungkin yang kedua, kita juga, dalam pelaksanaannya kita meminta waktu 1 jam ya, 1 jam, bukan 1 jam pelajaran, tetapi benar-benar waktu 1 jam. Kita mulai belajarnya itu, mulai masuk jam 7 itu anak-anak suruh duha, setelah salat duha baru langsung kegiatan tersebut. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 anak-anak benar-benar fokus dalam kegiatan tersebut, bimbingan one day one ayat gitu ya. Mmm, Karena tadi memang, dan satu lagi motonya juga one day one ayat, jadi tidak ingin memberatkan anak yang benar-benar tidak mampu, justru anak tersebut dirangsang, diberikan stimulus supaya mereka mempunyai keinginan yang lebih baik gitu, untuk memperbaiki dirinya dan meningkatkan kualitasnya. Itu berarti itu saran. setiap hari Bapak? Ya, di setiap hari kecuali hari Sabtu. Jadi hanya 5 hari. Jadi kalau hari Oh, Sabtu tidak ada.
Ya, karena kan, biasanya kalau hari Sabtu itu kan suka banyak gangguan-gangguan ya. Kalau Senin sampai Ya, Jumat biasanya santai, kalau hari Sabtu kan biasa banyak kegiatan-kegiatan sekolah, di ekskul juga biasa di hari Sabtu. Nah, supaya, eee, lebih jadi yang kita masukkan itu tadi tujuannya ya, tujuannya itu jadi kita tidak ingin memberatkan anak gitu ya. Kalau anak. waktu seluruhnya ada kesan memberatkan gitu. Lebih memerdekakan ke anak ya Pak Ya, ya? lebih memerdekakan kepada anak. Jadi untuk hari Sabtu bebas anak-anak tersebut. Iya. Eh, untuk prioritas kira-kira dari tujuan tersebut apa? Untuk prioritasnya justru saya lebih ke minatnya ya, ke Minatnya? minat anak dalam menghafal tersebut. Karena, kalau motivasi intrinsiknya tidak ada, boro-boro hafal gitu, satu juz, satu ayat juga susahnya minta ampun gitu. Dan tadi di antara itu mungkin pertama minat, yang kedua itu target one day one ayatnya memang, kita coba supaya benar-benar si anak tersebut, dengan metode-metode ini ya, dengan menggunakan metode-metode yang khusus kita ajarkan supaya anak tersebut bukan bukan disuruh menghafal, tetapi mereka hafal secara secara alami gitu. Ketika sering mendengarkan mereka jadi hafal, seperti itu mungkin ada treatment khusus dalam metodenya selain dari Ya minat. berarti dari kesadaran diri sendiri dulu ya Pak ya? Iya gitu. Mungkin dan eh, satu lagi itu tadi pembimbing. Bimbing. Seleksi pembimbingnya harus benar-benar diseleksi. Benar sekali. Benar-benar kalau tidak dari pondok akan susah ya Pak ya? Dari nol Jadi, lagi ya, nggak ada jadi dasarnya. selain seleksi keahlian keagamaannya ya mungkin tadi seleksi Hmm, kesabaran yang terutama. mengenainya seperti itu. Iya, seperti Tadi itulah. rencana dalam dunia udah. Waktunya, jangka waktunya berapa Pak? Mungkin untuk waktu ya kita coba kisaran 3 bulan ya karena untuk meningkatkan kesadaran memang agak susah dan kedua dalam sengaja saya rancang 3 bulan itu mungkin untuk bulan pertama kita baru pengenalan metode baru gitu kan pelaksanaannya. Kita analisis lah mungkin identifikasi kembali hasilnya bagaimana dia kedua di bulan kedua kita lakukan perbaikan-perbaikan dan kalau ternyata memang ada kesalahan kita ganti ketika ketika ada yang lebih kita teruskan. Nah, mungkin di bulan ketiga baru bisa melihat realisasi dari program ini apakah bisa benar-benar memberikan stimulus tentang minat menghafal siswa dan kekuatan hafalannya juga bisa kita cek ya seperti itu mungkin Iya. Berarti dalam dalam waktu 3 bulan ya Pak ya? ya. Ya. Kemudian nih, apa komitmen terhadap rencana aksi tersebut Pak? Komitmen. Komitmennya tadi mungkin kesabaran kita. Lebaran Jadi ya? kesabaran kita benar-benar harus dilatih Ekstra. dan dilatih ekstra dan kedua mungkin kita bisa si tadi ya pembimbing-pembimbingnya kita arahkan untuk sama bersama-sama emang menumbuhkan minat untuk belajar ataupun menghafal one ayat tersebut gitu. Itu yang jadi konsen kita ya dalam hal ini gitu. Itu. Ini kan di jenjang SMP ya Pak? Hmm, Pasti ada aja siswa yang belum bisa membaca ada. bahasa Arab ya. Mm-mm. Itu solusinya bagaimana? Apakah harus dari awal Iqra dulu atau bagaimana? Apakah ada Iya kan. strategi yang lain? Tadi kan gini, jadi solusinya kan kita tadi sudah ada grade ABC ya.
grade A, B, Mhm. C itu untuk pengelompokan dari pembimbing tersebut, untuk hal yang siswa rendah daya bacanya, itu Mhm. kemudian yang hafalannya juga sulit, nanti itu ditangani oleh yang benar-benar bisa kekuatan kesabaran dan memang, lebih 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 terlatih dalam menangani hal tersebut. Karena ya tidak dipungkiri ya, jadi intake siswanya juga ada yang masih belum bisa membaca gitu. Belum bisa membaca ya kita sebelum jadi nanti targetnya itu kita turunkan bukan lagi hafal tetapi targetnya bisa membaca. Bisa Hafalan membaca. itu hanya kalau sunnah lah yang dianjurkan. Iya. Jadi nanti hafalannya itu bukan target utama gitu. Target utamanya justru diturunkan menjadi bisa membaca gitu. Bisa membaca. Dan itu ada dari satu sekolah itu hampir ada 2 sampai 3 2 kelompok kelompok lah yang belum belum bisa. belum bisa membaca. Hampir 20 orang. Dan satu Mmm, kelompok rata-rata 10 sampai dengan 13 lah, 13 anak. 13. Berarti yang 13 anak itu tujuannya bisa membaca ya, Pak? Belum belum Ya, belum belum diturunkan. menghafal gitu ya, Heeh, diturunkan. gitu. Sesuaikan ya, Pak, ya? Ya, disesuaikan. Iya, terus kira-kira yang terlibat selain siswa siapa aja, Pak? Sama apa tadi, pembimbing? Selain dari pembimbing mungkin juga yang aktif untuk Oh, itu adalah wali kelas ya. Karena kalau wali kelasnya kurang kurang komunikatif, kurang bertanggung jawab, memperhatikan perkembangan anaknya, itu, sama juga bohong juga ya gitu. Jadi kita, selain pembimbing kita melibatkan wali kelas dan terakhir mungkin, berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Jadi posisi ya itu penting, berikutnya Pak, gitu berkoordinasi berkolaborasi juga ya, Pak. mungkin yang saya sebagai koordinator dari kegiatan tersebut mungkin akan lebih berkoordinasi jadi ada evaluasi kadang kala evaluasi mingguan ada evaluasi bulanan terkait ini ya terkait perkembangan dari program ini gitu, mungkin seperti itu Ya, dengan para pembimbing pembimbing halakoh tersebut. baik sekali, Bapak. Kemudian yang terakhir, bagaimana refleksinya, Pak, tentang kegiatan coaching hari ini? Untuk coaching hari ini ya yang awalnya saya merasa kebingungan ya untuk mengembangkan atau menemukan solusi-solusi tadi permasalahan yang hampir 40% tersebut. Alhamdulillah dengan kegiatan coaching kali ini saya jadi lebih terbuka lah. Jadi biasanya mungkin kalau kita udah mengucapkan beban-beban kita itu jadi berkurang dan alhamdulillah Iya, ternyata solusinya justru muncul dari kita muncul sendiri. ya, Pak? Ya, Baik, ya. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mudah-mudahan ke depannya bisa, tujuan tersebut atau rencana tersebut bisa terrealisasikan dengan baik dan dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Mungkin hanya itu Bapak yang, dapat di-coaching hari ini. ya, Kurang terima kasih. lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti record dia? Sudah berarti ya? Sekarang berhenti record atau jangan dulu untuk menunggu Nggak Bunda? tahu. Tunggu aja gitu nanti di-cut aja Pak nantinya. Eh, jadi biarkan aja ya? Boleh lah. Nanti Ja minta rekamannya ya Pak ya? iya, Buat nggak refleksi. berarti nggak usah ini ya, nggak usah dimatikan rekamannya? Boleh. Tapi ini ada suara Bu Ade ya? Kedengeran tidak Pak? Tidak, di saya mah. Di saya mah ada. Bocor Serius? mungkin dari Bentar Pak. oh iya Oh ada. ininya ke ke ruang utama masih masih nge-link. Oh iya, tapi Tapi di belum ada yang rekaman mah aman ya Pak? Nggak ada? nggak ada? Nggak ada ya? Soalnya Tadi tadi enggak. pas Bapak, ngobrol suara Bu Ade juga masih terdengar Hmm, tadi ya tuh. Siap Pak, aman. mudah-mudahan lancar lah.
Udah. Amin. Jadi apa lagi nih Pak yang harus dibahas? Ya udah, Sudah kan? mungkin kalau ini kan latihan tirta, mungkin kita ngebahas sedikit lah terkait Boleh, tirtanya. boleh. Tirta, mungkin titik berat dari tirta itu apa, Bu? Sebentar, Sepemahaman Ibu contekan dulu. sebagai Mana sih? cuman, saya juga dibaca di LMS kan ada tirta, dalam prinsip Iya, kan ada ada tirta, arti ya? ada apa satu lagi tuh, Arti yang kalau nggak salah? ini, Atau apa sih? yang rasa, Oh iya rasa. mendengarkan dengan rasa, gitu ya, mungkin itu prinsip-prinsip atau apa itu yang rasa itu? Pendekatan atau Oh ya pendekatan kalau dalam bertanya? arti kalau ARTI mah pendekatan. Mhm. Pendekatan sih Pak. Jadi mungkin dalam dalam itu modulnya itu kurang jelas antara mana prinsip, mana mana pendekatan, mana ininya ya, Iya, bercampur Pak. terlalu banyak. Meluas. Oh ini nih. Kalau ini mungkin kalau pertanyaannya bukan, kalau tujuannya bukan pemecahan masalah, ada beda nggak Bu terkait ini penggunaannya, penggunaan tirtanya, Dari pertanyaannya? pertanyaannya. Nah, ada beda nggak? Percakapan untuk perencanaan. Kalau pertanyaan mah umum Pak kayaknya. Mungkin di Bisa dalam masuk ini kemana aja. kalau bedanya mungkin dalam dalam sisi identifikasi seluruhnya tentang rencana ya. Kalau perencanaan, Ya, ya. Kalau tujuan mungkin sama ya Pak. kalau tujuan sama, berarti tujuannya itu yang tujuan dari pertanyaan tersebut berarti program apa yang ingin dilakukan berarti apa yang Iya, ingin dicapai dengan program pengembangan kegiatan tersebut ya sama aja iya. tujuan sama tujuan mah. Sama ya. Dari Mm-mm. identifikasi kayaknya yang Identifikasi beda gitu. beda. Identifikasi dukungan yang diperlukan di rencana gitu, betul-betul rencana tanggung jawab sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Nah mungkin di tanggung jawab beda Bu. Yang mana? Oh, yang tanggung jawab. Jadi dalam tanggung jawabnya bukan menguatkan komitmen atau menanyakan siapa saja yang terkait Siapa terkait, saja yang terlibat. itu justru adanya di identifikasi. Yang kalau bukan pemecahan masalah ya. Jadi berbedanya dengan pemecahan masalah tuh di situ, di tanggung jawab Mm-mm. bedanya tuh Sama sama rencana, identifikasi. di identifikasi rencana di RTA, RTA. RH. Rencana aksi. Kalau refleksi melakukan saat melakukan refleksi, menyampaikan tujuan Kalau refleksi. refleksi mah umum ya Pak. Iya, lebih umum. Bapak mah nggak ngajar ya? Abdi Heeh. yang Merangkap. ngajar, ah Merangkap Pak. Merangkap. merangkap dulu mah gitu. Hanya semester Hmm. ini tidak tidak mengajari, mengajarnya hanya ketika dibutuhkan. Diucapkan. Dulu merangkap belajar apa Pak? Mata Kalau pelajarannya? dulu bahasa Arab, Oh, bahasa Arab. Pantesan kemarin pas di Lokakarya fasih sekali Arab ya. karena memang, memang jurusannya bahasa Arab bukan PAI. Oh iya tah? Iya, Oh, bahasa bahasa. Arab. Jadi samalah mata pagi jeung Padindin sarua jurusan bahasa. Iya, cuman pada ini bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Belum ada instruksi lagi ya? Iya. Belum belum pada beres tadi
ngedengar Ibu Ade mah baru Ibu Yutinya aja yang di coaching-nya. Mhm, Bu Adenya belum? mhm. Kalau yang refleksi yang itu Oh kok iya, kapan kita Pak? kita bahas itu aja, Bu. Ayo, Ayo tuh, refleksi yang apa sih? yang Sama umpan refleksi balik tuh Pak. dari latihan coaching ya, betul, Heeh. di-share screen, mau share screen? Boleh Iya, Bapak? Ada nggak ininya? ada Filenya? Ada. ada. Itu boleh sama apa beda sih Pak? Ya kita bahas aja lah, Boleh. nggak tahu saya juga. Baru baru lihat. Nah, ya itu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ada, Bu? Ih, tidak ada suaranya, di Di mute. Ada Pak? ada. Ini Apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan? Percakapan tadi berarti ya? heeh, mungkin yang sudah berjalan dengan baik apa, Bu? Kalau mungkin Mungkin tadi diidentifikasi ya, diidentifikasi masalah dan rencana mungkin ya, iya, yang sudah baiknya, iya, sama komunikasi antara coaching dan coachee itu sudah lancar ya, Pak? keterbukaan ya, Terbuka ya, adanya keterbukaan, kemudian mhm, suasananya itu apa ya, lebih lebih mencair gitu atau lebih duk lebih apa ya? lanjut dulu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin kesiapan daftar pertanyaan mungkin ya? Boleh ya. Sama Ya ini jadi Pak, heeh, pemilihan katanya belum tepat, itu iya, yang perlu diperbaiki. mhm, itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang Mungkin dari segi fokus ya Pak, oh iya, mendengarkan apa tadi tuh? Pendengar aktif atau apa sih? iya, mendengarkan aktif dengan rasa tadi itu, Iya, dengan kesadaran penuh, dengan mhm. kehadiran penuh. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Me Ini sama kayak ini ya, yang kedua ya? iya. Kalau yang kedua mah yang minus, Oh, ini kalau mah yang ditingkatkan ya? heeh, Mhm. ini mah yang dilakukan dari minus Tadi bukan, yang dilakukan terkait fokus kita terhadap coaching, Koci, heeh. apa ya? Ya, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan ya itu, menyiapkan daftar pertanyaan, Oh mendengarkan iya, mendengarkan dengan rasa dan sudah menyiapkan daftar pertanyaan. daftar Kalau belum pertanyaan sebelumnya ya?
Iya, kalau belum menyiapkan daftar pertanyaan itu yang Kan jadi biasanya. bingung. Betul sekali Bapak, oke. Terus Kemudian itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa, Bu? apa Ya yang akan tadi, Bapak memperbaiki? Yang menyusun tadi, pertanyaan. nyambung. Ya, Iya, yang ya kan. terpenting ya pertanyaannya dulu. Jadi kita harus benar-benar tahu pertanyaan yang akan kita gunakan untuk setiap tujuan dari permasalahan coaching ya. Betul, sip. Itu mungkin kunci utamanya. Kunci Tuliskan utamanya hasil membuat refleksi. pertanyaan yang berbobot. Tuliskan hasil refleksi Anda, berarti menjawab dari kegiatan ini ya. Jawabannya tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Perasaannya bagaimana, Pak? Itu tadi udah. Terjawab lagi ya? Mungkin harus ada direkam ya. Ya, rekaman. Kemudian Berarti jadi, dengan adanya coaching ini merasa, apa ya, yang tadinya belum tergambar jadi terlihat mhm, solusinya itu. mhm. Ya, itu ya sama aja, Makanya ya, terus heeh, hal-hal yang baik dan positif menemukan solusi dengan diri iya sendiri, itu iya. itu mungkinlah untuk Kemudian umpan. bisa juga menemukan hal-hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach ya. Iya, heeh, Kan itu jadi hal baru dari iya, pertanyaan tersebut. hal-hal baru dari ini ya, menanyakan solusi-solusi Iya, solusi buat seperti itu kan jadi masalah-masalah ya. heeh, sip lah, itu aja ya. Ini tuh udah beres atau gimana ya? Ada Nggak sampai tahu ini gimana, sampai jam berapa sih, Pak? 1 jam. Kalau tadi 1 jam. mhm, kita masuk jam berapa ini? Tidak ada waktunya ya. Jam 12. Oh, Kalau di jadwal kita sampai 11.20 iya. kita tuh. Nah, kegiatan kita di room ini 1 jam tuh, Iya, ini mungkin belum beres gitu atau gimana? kurang tereh teh. Satu orang 15 menit kan? Iya, Tapi udah tersampaikan sih. Berarti ini kan latihan ya, Pak. Nah, mhm, untuk, besok berarti kita yang beneran ya gitu, dipraktekkan langsung atau bagaimana? nggak tahu su presentasi, Bu. Presentasi kayak PowerPoint gitu, Hah? Iya bikin? juga ya, Berarti percakapan kita diketik di PowerPoint atau bagaimana? Atau dipraktekkan langsung? sama. Saya lupa tadi nanyanya. Tapi menurut Bunda mah tadi ya sekilas ya, waktu Mhm, yang waktu nanya tadi apa siapa, Pak Denny itu kan Pak disuruh Denny, itu itu kan disuruh nanti untuk bagian prakteknya kita presentasi, iya, mungkin praktekkan sebagian mungkin ya, diketik oh di tidak PowerPoint semua? daftar pertanyaan, daftar Mhm jawaban, mhm, kita kita jadi dipraktekkan mungkin jadi presentasinya berupa praktek kita mungkin. oh gitu, Jadi dialog itu mungkin atau sekarang saja rekaman ini dimasukkan ke PowerPoint ya? iya. Makanya Iya, saya mau minta kopiannya buat PowerPoint. heeh, gitu. Jadi tinggal gitulah, Siap. tapi mah cukup waktunya, terlalu Tapi kan panjang. kita hari hari Akad Senin, Pak. Sesi 2 tuh hari Senin. iya, karena Sabtunya besok kan itu HGN, Hari Iya. Guru, makanya saya tuh tadi nanya, kita di Mhm. room-nya itu ngapain saja? Tapi Bundanya juga bingung, hanya disuruh mempraktekkan. Ya mungkin ini mungkin latihan sekarang Nah, mah, aslinya besok, mungkin gitu kali, Pak? bisa jadilah.
Iya, Pak Kepala, Bunda. Bu Rita, udah selesai tah? Sudah, Bun. Sudah, Bun. Oke, terima kasih. Kalau selesai, boleh mengisi refleksi ya Pak untuk presentasi di Menroom nanti. Formatnya sudah ada di WA Group. Berarti Siap. satu kelompok satu, Bun. Iya, boleh isi. Ayo Pak, Ya diisi, nanti Pak. ini kan, ya nanti boleh pribadi juga nggak apa-apa, kalau refleksi biasanya pribadi, tapi misalnya itu ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti namanya 2, jangan 1. Aduh, Oke. Berarti Terima sekarang kasih. lab aja, Bu, Bunda? Ya, boleh silakan live saja sekarang kalau udah selesai, nanti kita masuk ke main room ya Pak ya. Sekarang nggak Masuk apa-apa kan main room praktek, aja ya? besok nanti yang benernya besok ya. Siap, siap. baik, Bunda. Tinggal tadi aja. Bu, ibu aja ketik. Di kolom chat katanya Pak ada. Masing-masing aja, Pak. Atau gimana? Di WA grup sebentar dilihat. WA group Iya, sebentar. Nur Bunda. Refleksi coaching open. Sama Bu yang tadi. Yang tadi kita bahas. Ini. Iya. Iya, yang tadi kita bahas. Mama, Pak. Berarti tinggal diketik tadi. Iya, yang tadi diketik. Bu Rita ya nanti. Lanjut, Pak. Jadi kita close saja dulu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ya. Terkait sesi latihan coaching, mudah-mudahan kita bisa benar-benar mempraktekkan coaching dengan sesuai dengan tujuannya ya. Karena ketika tujuannya berbeda, maka pertanyaan yang kita lontarkan juga harus berbeda dan berbobot, benar-benar bisa memfasilitasi teman kita untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya baru mana? Panggilan ini sedang direkam. Berhenti merekam.